Teman-teman, saya akan mendemokan satu teknik di NLP namanya Six Step Reframing. 6 langkah membingkai ulang. Jadi langkah pertama apa dulu? Tanyakan dulu apa perilaku yang ingin diubahnya. Gitu. Nah, langkah kedua maka akan ditanyakan maksud baik, mau komunikasi nggak dengan saya nih? Perilaku yang bertanggung jawab dengan perilaku, misalnya perilaku yang ingin diubah tadi. Terus maksud baiknya apa? Nanti kita akan tanyakan maksud baiknya apa. Nah, nanti saya akan yang langkah berikutnya, yang keempat, mau nggak? Atau bagian kreatif dari Om Ari, tolong berikan 3 alternatif perilaku baru, mengganti perilaku lama, tetapi tujuannya tetap tercapai. Nah, itu langkah keberapa? Yang keempat. Yang kelima, tanyakan bagian perilaku tadi, gitu. Mau nggak nerima perilaku baru ini? Kalau oke mau, nah setelah itu tanya terakhir, ekologis, tanya semuanya. Apakah setiap bagian dari Om Ari mau menerima perilaku baru ini? Gitu. Itu ya, kita praktekkan ya. Yuk. Om Ari. Masih ada sesuatu. Relax saja, santai. Om, ada perilaku yang mau diubah tadi, Om. Apa tuh? Tidak sabar. Tidak sabaran berarti ya? Tidak sabaran. Oke. Baik ya, Om. Baik. Tanya dia sendiri mau nggak komunikasi dengan diri saya. Bagian yang bertanggung jawab dengan tidak sabaran ini mau tidak berkomunikasi dengan saya. Mau. Oke. Kalau mau saya ingin bertanya ke bagian yang bertanggung jawab dengan tidak sabaran tadi, apa sih maksud baik, 3 maksud baik dari tidak sabaran itu? Tidak 3. Ya, maksud positifnya apa? Maksud baiknya apa? Boleh 3 atau boleh beberapa saja. Apa ya? Biar cepat selesai. Mengerjakan Maksud baik dari tidak sabaran itu apa sih? ingin berbuat. Kalau ingin masalah cepat selesai, Ingin masalah cepat selesai, terus ingin lebih berdaya lagi untuk orang banyak, ingin lebih berdaya, dan ingin membahagiakan diri sendiri. ingin membahagiakan diri sendiri. Baik, terima kasih. Nah, saya ingin komunikasi dengan bagian Om Ari yang kreatif. Bagian Om Ari yang kreatif, silakan komunikasi dengan diri sendiri. Saya ingin komunikasi nih dengan bagian Ari yang kreatif. Boleh dikasih 3 perilaku baru, pengganti tidak sabaran itu, tetapi niat baik, hal positifnya tetap tercapai. Perilaku baru. Pengganti perilaku lama dengan mempertahankan tujuannya tetap tercapai dengan perilaku baru tersebut. Satu, lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Yang kedua, hati-hati sebelum berbuat. Hati-hati sebelum berbuat. Lebih peduli sama orang lain. Lebih peduli sama orang lain. Baik, ada 3. Lebih hati-hati, lebih bijaksana. Hati-hati dalam berbuat. Hati-hati dalam berbuat. Dan lebih bijak kepada orang lain. Lebih bijak ke orang lain. Baik, saya ingin komunikasi lagi dengan yang bertanggung jawab dengan perilaku lama nih. Apakah mau menerima 3 perilaku baru ini? Mau. Mau. Baik. Terima kasih karena sudah mau, dan saya ingin berbicara dengan semua bagian di dalam diri Om Ari, di dalam hati Om Ari. Apakah bersedia menerima 3 perilaku baru menggantikan perilaku lama? Bersedia. Bersedia. Siap. Baik, setiap bagian dari Om Ari, pikiran, hati, perasaan, semuanya bersedia, dan semua bagian dari Om Ari bersedia untuk mengganti perilaku lama menjadi 3 perilaku baru kapanpun, dimanapun. Dan perilaku tersebut apa saja tadi? Oh, Perilaku baru, lebih menghargai orang lain. lebih menghargai orang lain. Lebih bijak. Lebih bijak. Dan apa satu? Lebih membahagiakan diri. Membahagiakan diri semua. Oke, siap ya. Lebih bijak, menghargai orang lain, dan lebih menghargai diri, membahagiakan diri sendiri. Oke, deal ya. Deal. Baik, tepuk tangan dulu dong buat Om Ari. Terima kasih. Tadi itu apa? 6 langkah reframing atau membingkai ulang.
Oke. Jadi bentar lagi membantu temannya, tanyakan dulu satu, langkah pertama apa? Perilakunya apa dulu? Males. Tadi apa? Seperti apa? Misalnya nggak sabaran, pingin cepat selesai atau apa perilaku apapun. Yang kedua, tanya, mau komunikasi nggak? Siapanya? Kan nanti ada enggak misalnya. Nggak mau komunikasi dengan Pak Iwan misalnya gitu. Mau, kalau mau biasanya sih mau sih gitu. Tapi paling nggak dengan mau itu artinya, oh dia yang penanggung jawab di dalam diri kita yang untuk tadi, artinya mau berubah tuh. Yang ketiga, setelah tanya mau, maka tanyakan niatnya apa? Intensi positifnya apa? Niat baiknya apa? Kalau di sini apa namanya? Maksud positif ya. Dari apa? Perilaku tadi. Kenapa? Karena di NLP setiap perilaku pasti ada maksud baik untuk ngejagain kita. Cuman caranya salah, maksudnya baik, caranya yang salah. Tuh, maka tanyakan, nah setelah itu minta bagian kreatif dari diri kita untuk ngapain? Ngasih 3 alternatif. Kalau nggak ada 3 gimana? Cuman 1 nggak apa-apa, 1 juga. Untuk menggantikan perilaku lama. Tuh. Kalau sudah disebutkan, maka nanti yang tadi, yang bagian perilaku lama mau menerima nggak? Supaya diganti nih perilaku lamanya jadi perilaku baru tadi, lebih bijak, lebih menghargai orang lain, membahagiakan diri sendiri. Nah, kalau yang si perilaku lamanya oke, maka tanya bagian-bagian yang lain. Gimana kalau nggak setuju, Pak Iwan? Nah, kalau nggak setuju jika masih ada, ulangi langkah kedua. Gitu. Kalau nggak kedua bolehlah ke langsung sini tuh ganti deh dari kedua kalau ke yang ini aja, ke yang 4 juga boleh. Kan ditolak nih, misalnya 3-tiganya ditolak. Oh nggak setuju. Bahkan di tahap kelima aja udah nggak setuju. Maka Anda boleh balik lagi ke bagian kreatif. Bagian kreatif ditolak nih gitu, perilaku barunya. Boleh nggak ngasih perilaku yang lain? 3 lagi misalnya. Nah nanti ulang lagi sampai ke bawah lagi ya, sampai ini, sampai semuanya setuju, sampai ekologis. Artinya kalau ekologis maka nanti unconsciously pasti ada perubahan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang berubah bukan dari luar, tapi dari siapa? Dari dalam. Itu aja. Sebelum kita jeda 5 menit saja, boleh sama temennya gantian untuk membiasakan bicara aja. 5 menit sebelum kita istirahat ya.